Halo, assalamualaikum. Kita bahas studio headphone lagi yuk. Kalau kemarin kita sudah bahas DBE DJ80, kali ini saya kedatangan sebuah headphone dari luar negeri. Dan yang paling menarik adalah klaimnya yang sudah high-res audio. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me. Jadi, di webnya ditulis kalau One Audio Pro 50 Studio ini sudah melalui verifikasi high-res audio dari Sony. Yang artinya sudah memenuhi standar industri untuk reproduksi suara yang akurat ya. Tapi di sini saya baru ngeh kalau suara yang akurat tidak berarti selalu harus flat bassnya. Karena ini bassnya kerasa banget, tapi memang detail suara lain tetap hadir dengan jelas. Yang ini punya driver 50 mm ya di housingnya dan disebutkan cocok buat audiophile sama juga DJ. Bentar deh, coba deh kamu buka webnya One Audio ini. Entah kenapa saya ngerasa desainnya mirip-mirip sama DBE punya. Satu hal yang sangat saya sesali adalah memilih warna hitamnya. Padahal warna brownnya kece banget tuh. Warna hitam ini punya aksen merah yang saya kurang suka. Jahitan merah mengurangi kesan elegannya. Penanda kiri dan kanan atau L dan R juga adanya di dalam ear cushion dengan huruf sambung yang kesannya jadul nih. Padahal desain utamanya ini kan clean dan minimalis ya, berasanya nabrak gitu aja jadinya. Satu lagi yang saya tak nyaman adalah ear cup-nya yang bisa diputar balik, jadi mengarah keluar dan saya sering salah. Iya saya tahu, cowok mah memang sering salah, tapi ya cukup itu aja. Jangan sampai kalau pasang headphone juga selalu salah, double salah jadinya. Sisanya sih, saya nyaman banget ya pakainya, size-nya sesuai banget dengan kepala saya, nggak terlalu ngepas kayak DBE DJ80. Ini kalau di DBE miripnya sama DJ100 sih kalau kata saya. Bobotnya juga sama-sama ringan, tak memberatkan kepala, jadi kalau dipakai kerja lama-lama masih tetap nyaman. Isolasi menurut saya tidak terlalu ketat, buat saya malah pas ya karena masih butuh mendengar sekitar. Dan juga sedikit memberi ventilasi biar nggak cepat panas juga. Walau sebetulnya ini tipe yang close back sih. Cushionnya setipe dengan DJ80 kemarin, empuk, nyaman, tapi masih cukup cepat bikin gerah. Headrestnya sama empuk dan bertengger dengan baik di kepala, bahannya pun sama didominasi oleh plastik. Namun kali ini punya banyak sentuhan lain, semisal finishing ala chrome mengelilingi pola cakram di housingnya. Dan sama juga, housingnya ini bisa dilipat maupun diputar 90 derajat. Yang berbeda adalah kabel input headphone ini yang detachable ya, alias bisa dilepas pasang dan ada dua loh. Ya, headphone ini punya dua ukuran jack audio, ada yang 3,5 mm dan juga 6,35 mm. Katanya sih biar bisa disambungkan ke dua instrumen sekaligus. Buat saya yang hanya pakai buat monitoring fast voice over, sama pas ngedit video, satu aja rasanya sudah cukup. Tapi kalau mau buat video call, wajib pakai yang 3,5 mm, soalnya mikrofonnya ada di kabel yang 3,5 mm itu. Ya, sayangnya mikrofonnya nggak dedicated gitu ya, posisinya pun jadi agak jauh dari mulut, dan kira-kira beginilah contoh perekamannya. Ya, kali ini saya mencoba merekamnya dengan kamera depan smartphone ya. Jadi mungkin rada beda kualitas videonya, tapi silakan dicek audionya. Saya berusaha mendekatkan mikrofonnya ke mulut saya. Nih mikrofonnya di sini ada di kabel yang 3,5 mm. Kalau yang kabel 6,3 mm nggak ada mikrofonnya ya. Jadi wajib pakai yang ini kalau mau buat video call atau meeting online ya. Kalau buat kerja doang yang merah sih kayaknya lebih enak, lebih panjang kabelnya. Silakan di komen untuk audionya, apakah segini cukup bagus atau misalkan malah pro banget bisa dipakai buat bikin konten. Komen ya. Untuk karakter suara, somehow ini bassnya kerasa tebal ya, cukup punchy tapi untungnya nggak sampai dominan banget. Kalau dominan pasti nggak kepake sama saya buat kerja. Vokal terdengar clear, sementara treble saya bilang so-so. Yang pasti, headphone ini termasuk yang terasa luas dan clear, makanya enak dipakai monitoring. Sound staging cukup luas, separasi instrumen juga jelas. Jadi sebetulnya buat dengerin musik juga masih nikmat. Buat saat ini, kayaknya bakal saya pakai dulu ya seterusnya headphone ini, walaupun rada kurang serg ya sama aksen merahnya, tapi kan buat dipakai kerja di rumah aja, jadi ya masih nggak masalah lah. Karena rasanya cocok buat kerja dan hiburan mah, nyaman euy. Masalahnya ini dijual dari luar negeri aja sih. Harganya $59,99 euy, berkali-kali lipat DBE punya.
Silahkan cek sendiri di websitenya ya. Linknya ada di deskripsi video ini. Yang penting mah jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Augon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.